Selamat pagi jemaat yang diberkati Tuhan. Selamat datang dan selamat beribadah di tengah persekutuan jemaat GPIB Immanuel WS Fatman Mataram. Kita ada di minggu kelima sesudah Pentakosta. Dalam ibadah saat ini kita juga akan bersyukur atas hari ulang tahun ke-39 Yayasan Pendidikan, ke-18 Yayasan Kesehatan, dan ke-26 Yayasan Diakonia GPIB. Tema ibadah hari ini adalah menyembah Tuhan atau Baal. Kiranya ibadah ini menjadi pertemuan, perayaan dan pengucapan syukur yang berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi kita. Pemberita firman adalah Pendeta Yance Tonapa MTH. Kita memasuki ungkapan situasi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sampai saat ini masih berada dalam masa transisi pembatasan sosial berskala besar atau PSBB akibat pandemi virus corona. Di masa ini kita semua diingatkan untuk menyesuaikan diri serta mulai menerapkan pola pikir dan perilaku hidup normal baru. Perilaku hidup normal baru tidak mengutamakan kepentingan diri atau kelompok sendiri, tetapi juga kepentingan sesama demi keselamatan bangsa dan negara. Perilaku hidup normal baru ini sejalan dengan visi dan misi Yayasan Pendidikan, Kesehatan, dan Diakonia GPIB. Pada masa pandemik virus corona saat ini, dunia pendidikan diperhadapkan pada tantangan yang berat. Tenaga didik dari berbagai latar belakang daerah pengabdian ditantang untuk berkreativitas di luar batas agar dapat menarik minat anak didik untuk terus belajar dengan tekun. Anak didik diliputi rasa jenuh, bosan, marah, dan kelelahan yang sangat luar biasa ketika belajar dari rumah tanpa kehadiran guru dan teman. Tekanan pada orang tua pun tidak kalah beratnya. Mengatur waktu, tenaga, bahkan memacu pikiran antara mengerjakan pekerjaan kantor di rumah, pekerjaan rumah tangga, sampai menjadi guru pembimbing bagi anak-anak yang belajar di rumah. Mempersiapkan generasi masa depan bangsa yang cerdas, berbudi pekerti, berakhlak mulia, dan beriman di tengah tantangan pandemik virus corona saat ini. Sehingga melalui pendidikan, gereja dapat turut serta melayani kebutuhan banyak orang, termasuk tenaga didik dan anak didik di luar gereja yang terpinggirkan dan terabaikan. Tidak sedikit tenaga didik yang terpaksa mengundurkan diri. Sebagai tenaga didik dan anak didik yang harus berhenti sekolah atau pindah sekolah karena berbagai keterbatasan yang dihadapi saat ini. Tujuannya adalah untuk mendukung pemerintah dalam membangun masyarakat sejahtera demi kesejahteraan umat dan keutuhan bangsa. Dunia kesehatan sebagai salah satu kunci dalam usaha mewujudkan masyarakat sejahtera dan bangsa yang kuat. Kehadiran tenaga kesehatan memegang peranan penting dalam mewujudkan suatu bangsa yang dikdaya. Khususnya pada saat ini, ketika dunia berjuang untuk menghadapi pandemik virus corona. Dibutuhkan sangat banyak tenaga kesehatan yang siap sedia menjalankan tugas tanggung jawabnya dengan kesadaran penuh akan resiko kemungkinan besar dapat terpapar virus ini. Berpisah dari keluarga, bahkan sampai meninggal dunia sebagai wujud pengabdian pada bangsa dan negara. GPIB hadir tidak sebatas dalam bidang pelayanan kesehatan saja, tetapi ikut berperan serta aktif dalam mendidik tenaga bidan yang berdedikasi, cerdas, kreatif, berakhlak mulia, dan berbudi pekerti luhur
melalui Akademi Kebidanan Geria Husada yang berada di bawah naungan Yayasan Kesehatan GPIB. Oleh karena itu, komitmen gereja dalam mendukung pengadaan tenaga kesehatan, khususnya melalui kebidanan, dapat diwujudkan melalui peran sertanya dalam merawat eksistensi dan meningkatkan kualitas lembaga pendidikan tersebut. Doa dan dukungan yang dikonkretkan oleh gereja terhadap lembaga pendidikan tinggi ini akan semakin mempertegas kehadiran dan peranan gereja dalam membangun masyarakat yang sejahtera dan bangsa yang kuat. Berada di dalam rumah benar-benar lebih aman bagi kesehatan. Namun, kebutuhan finansial guna menunjang kelangsungan hidup tidak kalah pentingnya. Setiap pribadi yang masih produktif didorong untuk keluar dari zona nyaman dan aman. Bertarung dan berpacu antara menjaga diri tetap sehat di tengah kerja keras untuk terus berkarya di tempat pengabdian masing-masing. Kini bukan waktunya lagi menyerahkan semua tanggung jawab ini hanya kepada pemerintah. Kita, gereja sebagai bagian dari warga negara Republik Indonesia, turut berperan aktif menjangkau mereka yang membutuhkan pelayanan. Kasih tanpa memandang perbedaan agama, bahasa, suku, dan warna kulit. Tantangan iman itu kini nyata kita hadapi secara langsung. Memperhatikan dan peduli pada sesama dari semua keterbatasan yang masing-masing orang hadapi saat ini. Hati nurani diketuk untuk jujur pada diri sendiri. Sesulitnya hidup yang dihadapi, di luar ada begitu banyak orang yang bahkan berteriak minta tolong pun sudah tak mampu. Mereka membutuhkan Kristus yang hadir secara nyata di dalam diriku dan dirimu untuk mengulurkan tangan seraya berkata, "Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Perayaan syukur HUT ke-39 tahun YAPEN di GPIB tanggal 1 Juli 2020, 18 tahun Yayasan Kesehatan GPIB 4 Juli 2020, dan 26 tahun Yayasan Diakonia GPIB 5 Juli 2020. Hendaknya menjadi momentum penting bagi seluruh jemaat GPIB untuk mengevaluasi dan membarui praktek pelayanan kasihnya melalui dunia pendidikan, kesehatan, dan diakonia. Maka sesama yang mengalami praktek pendidikan, kesehatan, dan diakonia jemaat secara karitatif terlebih transformatif akan merasakan sentuhan kasih Yesus di tengah derita yang mendera hidup, sehingga mereka akan selalu menyembah Yesus Kristus. Jemaat, silakan berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyambut firman-Nya hadir di tengah persekutuan kita. Kekasih Kristus, marilah kita tabiskan ibadah kita dengan keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
sebagai nats pembimbing kita di pagi hari ini dalam Injil Matius pasalnya yang ke-22, ayatnya yang ke-37 hingga ayatnya yang ke-40 mengatakan buat kita sekalian. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Terimalah salam, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Jemaat Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Di saat ini kami datang sujud menyembah, memuji, berdoa dan mendengar firman-Mu. Engkau telah melakukan perkara-perkara besar dan ajaib dalam hidup dan kehidupan kami. Secara pribadi, keluarga, gereja, masyarakat, bangsa, dan negara. Di dalam setiap kelemahan, kerapuhan, ketidaksetiaan, kesalahan, dan dosa kami, Engkau hadir sebagai pribadi yang tetap mengasihi, mengampuni, menopang, bahkan membarui hidup dan kehidupan kami. Kami bersyukur atas kasih setia dan rahmat-Mu bagi kami. Kami juga bersyukur atas kesehatan, kekuatan, sukacita, bahkan semua keterbatasan, kelemahan, sakit, derita dan sedih yang kami alami dalam hidup ini. Kami bersyukur karena seluruh penderitaan, bahkan maut yang saat ini Engkau izinkan kami hadapi, tidak dapat memisahkan kami dari kasih Kristus. Penuhi kami dengan kuasa dan karunia Roh Kudus, agar kami mampu mengarahkan hati, pikiran, tubuh, roh dan jiwa hanya untuk menyembah dan melakukan perintah-perintah-Mu, yaitu mengasihi Tuhan dan sesama kami melalui karya nyata. Kami yang masih Engkau percayakan untuk mengelola harta dan kekayaan di dunia ini, Engkau gerakkan dan mampukan agar dapat berbagi dan mereka yang saat ini hidup dalam keterbatasan, kemiskinan, dan ketidakpunyaan. Kami yang Engkau karuniakan kekuatan dan kesehatan, gerakkanlah agar dengan penuh sukacita menopang, menguatkan, dan menuntun mereka yang hidup dalam kelemahan,
serta ketidakberdayaan, sehingga terwujud keseimbangan. Kendalikanlah hati kami agar tidak lebih mengutamakan diri sendiri, karir, harta, dan kesenangan pribadi atau kelompok. Karena semuanya itu akan mengalihkan fokus kami dari kasih-Mu dan menjadikannya sebagai berhala modern, sehingga membuat kami lupa mengasihi dan menyembah Tuhan dalam hidup ini. Engkaulah Bapa yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kepadamu kami panjatkan doa dan syukur ini. Amin. hidupku.
Kekasih Kristus, sebelum kita masuk dalam pembacaan perenungan firman Tuhan melalui pemberitaan firman, marilah kita memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, biarlah Roh-Mu yang kudus menguasai hati pikiran kami, sehingga kami dimampukan untuk memahami apa yang kami baca dan kami renungkan. Dan biarlah lewat pertolongan Roh Kudus-Mu, kami diberikan kesadaran, memberlakukan setiap ketetapan-ketetapan-Mu dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini terdapat dalam kitab Perjanjian Lama, Hakim-Hakim pasal 2 ayat 6-14 yang menyatakan, orang Israel menyembah berhala pada zaman hakim-hakim. Setelah Yosua melepas bangsa itu pergi, maka pergilah orang Israel itu masing-masing ke milik pusakanya untuk memiliki negeri itu. Dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua, dan yang telah melihat segenap perbuatan yang besar yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Dan Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu, mati pada umur 110 tahun. Ia dikuburkan di daerah milik pusakanya di Timnat Heres, di pegunungan Efraim, di sebelah utara Gunung Gaas. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain, yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan mereka beribadah kepada para Baal. Mereka meninggalkan Tuhan Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka, dan sujud menyembah kepadanya, sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan para Asytoret. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menyerahkan mereka kepada tangan perampok dan penjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka, sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, senang berjumpa kembali di dalam persekutuan ibadah kita melalui ibadah virtual. Kiranya tetap memberikan semangat sukacita bagi kehidupan iman kita masing-masing. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam pembicaraan ketika berkumpul dengan beberapa kaum muda, saya sempat
mengatakan kepada mereka bahwa apapun perbedaan generasi milenial sekarang ini dengan generasi-generasi orang tua kita di masa lampau tidak membuat kita kemudian melupakan akan pengajaran-pengajaran yang penting bagi generasi masa lampau, khususnya tentang kehidupan spiritualitas kita. Saya katakan demikian karena sempat ada pembicaraan kepada mereka bahwa kebanyakan anak-anak muda tidak begitu bergairah ketika duduk berbincang-bincang dengan orang tua. Mengapa demikian? Pernah saya mendengar mereka mengatakan karena kebanyakan orang tua selalu membicarakan kehidupan masa lalunya. Atau mereka katakan kepada saya, biasa Pak Pendeta kalau dengan orang tua yang dibicarakan zaman-zaman Belanda dan zaman-zaman Jepang. Tapi saya sampaikan kepada mereka apapun perbedaan kehidupan generasi dulu dengan generasi sekarang atau disebut generasi milenial, ada satu hal yang tidak boleh dilupakan. Apa itu? Menjadi pribadi yang takut akan Tuhan. Itu sangat penting. Itulah mengapa kitab Amsal mengatakan dalam pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-7, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Itu yang saya ingatkan kepada mereka. Nah, karena itu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berdasarkan itulah dalam teks bacaan kita hendak memperlihatkan ada dua generasi dalam kehidupan pada masa itu. Yang pertama adalah generasi pada zaman Yosua atau juga generasi para tua-tua. Kalau kita mengacu dalam ayatnya yang ke-7 dalam pembacaan kita, dikatakan demikian, dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua, dan yang telah melihat segenap perbuatan yang besar yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Nah, generasi pada zaman Yosua maupun juga generasi pada zaman para tua-tua itu memiliki ciri sebagai berikut. Yang pertama dalam ayatnya yang kelima sebelum teks bacaan kita, lalu mereka mempersembahkan korban di sana kepada Tuhan. Ciri yang pertama bahwa mereka memiliki spiritualitas dalam bentuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kemudian selanjutnya mereka sangat beribadah kepada Tuhan sebagai bentuk mengingat bagaimana karya Tuhan di sepanjang hidup di mana mereka hadir. Kemudian mereka juga bisa merasakan bagaimana perbuatan Tuhan yang selalu setiap saat hadir di tengah-tengah perjalanan hidup mereka. Mengapa demikian? Itulah yang memberikan dampak dalam setiap lini kehidupan mereka. Mereka dapat merasakan dan menikmati perbuatan-perbuatan Tuhan di dalam setiap langkah hidup mereka. Ada keamanan yang dirasakan, ada ketentraman yang dirasakan. Bahkan moral dan juga nilai spiritualitas mereka terpelihara. Itulah zaman Yosua. Itulah zaman para tua-tua, generasi masa lampau yang selalu memperlihatkan penyembahan-penyembahan hidup iman mereka hanya kepada Tuhan. Kemudian kita diperhadapkan pada zaman sesudah Yosua atau zaman sesudah para tua-tua. Dalam bacaan kita akan melihat di dalam ayatnya ke-10 dikatakan, setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain
Nah, ciri dari angkatan ini adalah mereka tidak mengenal Allah. Mereka selalu melakukan kejahatan-kejahatan. Mereka beribadah kepada para Baal. Dalam ayatnya yang ke-13 disampaikan di situ, demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan para Astoret. Itu menandakan bahwa angkatan ini tidak mau mendengar bahkan melakukan tindakan-tindakan di luar dari kehendak Tuhan. Mereka mengabaikan kasih setia Tuhan yang sudah dinikmati oleh para generasi-generasi sebelum mereka. Itu artinya bahwa kehidupan spiritualitas mereka sangatlah lemah. Oleh karena apa? Mereka tidak mau mendengarkan nasihat generasi atau tidak mau mencari tahu mengapa generasi sebelum mereka selalu merasakan kehidupan penuh dengan kedamaian dan ketentraman. Apa dampaknya ketika mereka meninggalkan Tuhan? Allah sangat murka kepada mereka. Caranya apa? Kemarahan Tuhan nyata dengan menyerahkan angkatan baru ini kepada perampok. Itu saudara bisa lihat dalam ayatnya yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-15. Mereka dijual kepada musuh-musuhnya. Bahkan tangan Tuhan sendiri yang melawan umat Tuhan dalam kehidupan generasi yang baru. Itu karena apa? Karena mereka tidak taat kepada Tuhan, saudaraku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, melalui kisah nyata dalam teks bacaan kita, kita bisa mencatat yang pertama bahwa ketika zaman Yosua, zaman para tua-tua selalu datang menyembah Tuhan, mereka dapat merasakan kenyamanan dan ketentraman, kedamaian dalam kehidupan mereka. Sementara generasi sesudah zaman Yosua, ketika mereka meninggalkan Tuhan, apa yang mereka alami? Mereka mengalami kesesakan. Mereka mengalami ketidaknyamanan. Oleh karena apa? Mereka telah mengabaikan Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita belajar dari teks bacaan ini, ada satu hal yang menjadi tekanan kehidupan kita sekarang ini, yaitu maknailah bahwa nilai spiritualitas itu penting sekali menjadi bagian kehidupan kita. Itulah mengapa saudaraku, kita perhatikan baik-baik sabda Allah yang disampaikan dalam kitab Ulangan pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-7 disampaikan buat kita sekalian. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Amsal 22 ayat 6 juga menyampaikan tentang hal ini. Dalam Amsal yang ke-22 sangat penting juga menjadi perhatian bagi kita semuanya. Dikatakan, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Sabda Tuhan yang dibacakan dari kitab Ulangan maupun juga dalam kitab Amsal, selain dalam teks bacaan kita dalam kitab Hakim-Hakim, sebenarnya ini merupakan juga tanggung jawab yang sangat penting diperhatikan oleh generasi-generasi tua kepada generasi-generasi muda. Supaya apa? Supaya mereka tetap memperhatikan bahwa spiritualitas itu sangatlah berharga dalam perjalanan kehidupan mereka, dan itu tidak boleh diabaikan oleh generasi apapun juga. Budaya, identitas, apapun dalam setiap perjalanan kehidupan kita, perbedaan generasi dalam setiap langkah kehidupan manusia boleh berubah. Tapi satu yang tidak boleh berubah adalah kecintaan dan ketaatan penyembahan kita kepada Tuhan. Itu tidak boleh kita abaikan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika generasi yang berbeda hidup di zamannya,
Maka nilai spiritualitas itu menjadi pondasi yang penting. Supaya apa? Dia akan memberikan manfaat bagi perjalanan kehidupan masing-masing. Yang pertama adalah kehidupan untuk mendisiplinkan diri, belajar di dalam setiap generasi-generasi sebelumnya, dan membawa pengalaman-pengalaman itu untuk dijadikan sebagai sarana melihat bahwa Tuhan itu ada dalam setiap generasi. Kemudian bahwa dengan nilai spiritualitas yang tertanam itu juga mengajarkan kita pentingnya bahwa di sekitar kita ada sesama kita, ada orang-orang yang membutuhkan, di mana kita dididik untuk juga terlibat memberi. Itulah yang disebut diakonia. Dan juga dituntut di situ bagaimana pola pendidikan itu ditanamkan sejak dini, dimulai dari rumah. Dan juga Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam konteks kekinian kita, bahwa ketika nilai spiritualitas itu ada dalam kehidupan kita, itu berarti kita juga diajarkan bahwa iman itu berbicara juga dengan kesehatan. Itulah mengapa Bapak Ibu Saudara-saudara di hari ini kita memperingati apa yang disebut Yayasan Kesehatan di usia yang ke-18 tahun, Yayasan Pendidikan di usia yang ke-39 tahun, dan juga Yayasan Diakonia di usia ke-26. Ini yang dimiliki oleh GPIB. Nah, bagaimana setiap generasi, khususnya generasi kekinian, juga diajarkan untuk terlibat memberi diri sebagai pendidik, sebagai orang yang mau terlibat dalam kehidupan medis, dan juga tentunya mampu memberikan apa yang terbaik bagi gereja maupun kehidupan di mana mereka berada. Zaman boleh berubah, generasi boleh berubah, tapi iman tidak boleh goyah. Memang ada tantangan di situ Bapak Ibu Saudara. Tetapi kalau kita menempatkan kehidupan kita dengan taat kepada Tuhan, maka kita tidak mudah jatuh dan tidak mudah terperosok dengan baal-baal modern yang ada di hadapan kita. Menutup khotbah saya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seorang profesor doktor yang bernama J. Hochfeld dari Belanda, seorang ahli pedagogik, mengatakan demikian, bagi kita orang tua, bimbinglah anakmu supaya kelak ia mampu secara mandiri menyelesaikan tugasnya dengan baik dan benar, dengan takut akan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan untuk selama-lamanya. Amin.
Saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita bangkit berdiri bersama-sama orang percaya yang berada di segala waktu dan tempat. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman menurut pengakuan iman rasuli dengan sikap yang baik, masing-masing berkata dalam hati dan mulut, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal." Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kepala Gereja, kami berdoa buat gerejamu yang ada di muka bumi ini, khususnya gerejamu GPIB, terlebih jemaat Immanuel W.R. Supratman yang ada di kota Mataram ini. Mendoakan juga fungsionaris Majelis Sinode GPIB, fungsionaris BP Mupel, juga yayasan-yayasan Kristen, lembaga-lembaga gereja yang Kau hadirkan di tengah-tengah dunia ini Tuhan. Biarlah dalam setiap kegiatan visi misi untuk kemuliaan nama Tuhan, Engkau menyempurnakannya ya Tuhan. Khususnya di tengah pandemi ini, penggunaan perangkat-perangkat teknologi, biarlah Tuhan sendiri yang menyempurnakan. Kami juga mendoakan seluruh jemaat-Mu, para diaken penatua, karyawan koster, kehadiran vikaris, pelayan firman dan sakramen, khususnya di jajaran-jajaran GPIB, terlebih di jemaat Tuhan di sini, hamba-Mu bersama dengan keluarga, pendeta Sony bersama keluarga dan pendeta David dan keluarga, vikaris Yohanes Lampus, biarlah Tuhan Engkau berikan kami hikmat, kekuatan, kesehatan dalam melaksanakan tugas dengan aktivitas kehidupan kami. Tuhan berkati kami semua. Kami juga mendoakan ya Tuhan Yesus, bagi bangsa dan negara ini lewat pemerintah di pusat, pemerintah di setiap daerah, khususnya Provinsi Nusa Tenggara Barat, bersama dengan TNI dan kepolisian. Tuhan, Engkau berikan hikmat mereka semua agar mereka selalu mengelola, menjaga NKRI dalam bingkai Pancasila, dan juga diberikan hikmat di dalam menangani akan COVID-19 sehingga semua teratasi dengan baik. Kami menyerahkan mereka yang mengalami sakit penyakit, baik di rumah sakit maupun di rumah-rumah, khususnya mereka yang terpapar COVID-19, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Jemaat-Mu yang bergumul dalam bentuk apapun, Tuhan topang kuatkan. Dan mereka yang bersuka cita lewat usia maupun juga usia perkawinan dan berkat-berkat lain, mari Tuhan Engkau sukacitakan hidup mereka. Kami juga mendoakan Bapa di sorga, mereka yang bertugas sebagai petugas medis yang menangani para pasien, khususnya pasien COVID. Tuhan berikan mereka kesabaran, ketabahan, kekuatan dan kesehatan prima dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Kami juga mendoakan kiranya Tuhan menuntun membimbing para ahli-ahli virus di muka bumi ini, khususnya anak-anak Tuhan, agar mereka segera menemukan vaksin corona sehingga badai corona dapat berlalu di muka bumi ini, sehingga semua anak-anak Tuhan bergembira dan mengucap syukur dan menjalani kehidupan ini sesuai dengan rancangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mendoakan semua kegiatan-kegiatan yang berlangsung di jemaat Tuhan, di Immanuel W.R. Supratman ini. Keterlibatan seluruh majelis jemaat, keterlibatan seluruh jemaat, keterlibatan semua unit-unit misioner, kiranya semakin memperkuat akan kebersamaan kami, sehingga iman percaya kami hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Ya Tuhan, inilah doa pengharapan kami. Kepada-Mu kami juga mendoakan yayasan GPIB, baik yayasan kesehatan, yayasan pendidikan maupun yayasan diakonia yang Kau hadirkan. Tuhan berkati mereka yang ambil bagian di dalamnya,
dalam karya panggilan dan pengutusan mereka di tengah-tengah persekutuan ber-GPIB. Inilah doa kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah Engkau membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman Tuhan dalam Injil Matius 25 ayat 40 yang menyatakan, dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Allah Sang Pemurah, kami bersyukur atas kemurahan dan kebaikan-Mu melimpah di dalam hidup ini. Kuasa Roh Kudus telah mengerahkan dan memampukan kami untuk memberi persembahan dari kelebihan maupun kekurangan sebagai tanda penyerahan hidup kepadamu. Terimalah persembahan kami ya Tuhan. Berkatilah agar persembahan ini dikelola dan dipergunakan secara bertanggung jawab untuk mewartakan Injil-Mu dalam kata dan perbuatan kepada sesama, serta proses pembangunan jemaat demi kemurahan nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Warta jemaat, salam sejahtera. Umat yang dikasihi Tuhan, dalam rangka pelaksanaan panggilan dan pengutusan gereja membangun jemaat misioner, Majelis Jemaat mengingatkan seluruh warga jemaat akan tanggung jawabnya untuk ambil bagian aktif dalam pembangunan tubuh Kristus melalui kegiatan-kegiatan secara daring virtual yang berlangsung di rumah-rumah. Selanjutnya, mohon perhatian warta jemaat dalam sepekan ini.
1. Pertemuan orang tua dan para katekesan. Pertemuan orang tua dan para katekesan periode 2020 sampai 2021 dengan KMJ dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 7 Juli tahun 2020 pukul 19 WITA. Pertemuan dilakukan melalui aplikasi Zoom Meeting. Untuk ID akan diberitahukan selanjutnya atau dapat dilihat pada Warta Jemaat 5 Juli 2020. Nama-nama peserta katekesasi dapat dilihat pada Warta Jemaat 5 Juli 2020. Yang kedua, untuk informasi kegiatan-kegiatan pelayanan dapat dilihat pada Warta Jemaat yang dibagikan melalui aplikasi WA. Selamat hari Minggu, tetap di rumah, tetap sehat dan semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri. Pulanglah dengan damai sejahtera Tuhan dan lakukanlah firman Tuhan yang saudara dengar dan taatilah itu supaya Tuhan selalu mengasihimu. Ayuhlah Tuhan, celingkanlah matamu, dengarlah tangis dan ratap yang tertindas. Mari berjuang, hentaskan kemiskinan, jangan biarkan sesamamu terlantar. Bergandeng tanganlah, satukan hatimu, nyatakanlah Kristus dalam karya hidupmu. Tolonglah yang lemah, hiburkan yang sedih, tanda syukur dalam Kristus Tuhanmu. Ayuhlah Tuhan, satukanlah ikatan, murnikan kasih, rendahkanlah hatimu. Setiap orang diberikannya talenta untuk berkarya, bersaksi bagi Tuhan. Bergandeng tanganlah, satukan hatimu, nyatakanlah Kristus dalam karya hidupmu. Tolonglah yang lemah, hiburkan yang sedih, tanda syukur dalam Kristus Tuhanmu. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.